diambil berapa orang, Mas, HLS se-Indonesia? itu dulu zamanku satu Indonesia ada 80 orang. Oh, Mm. lumayan ya. Dan Ya, sekarang masih berhubungan nggak sama teman-teman yang di Amerika gitu? nggak semua sih, tapi tetap ada beberapa keluarga dan bahkan kalau misalnya ngomongin host family, iya setiap minggunya pasti kita fit call dan lain sebagainya, kita tetap kontak dan lain-lain gitu. Oke, terus gimana juga Mas Rama bisa belajar SBMPTN Soskum, sedangkan Mas Rama ini jurusannya kan di SMA IPA. Iya. Kayak kenapa lijur dan kalau udah dari awal tertarik di bidang sosial, kenapa dulu ngambil IPA? Wah, itu pertanyaannya complicated ya. Iya. Pertama, ya karena aku kan tipikal anak yang penurut itu yang pertama. Ketika aku masuk SMA, aku sebenarnya SMP itu udah minat banget di IPS. Aku dulu udah OSP, IPS, SMP. Terus kemudian pada saat itu ibuku nggak terlalu ridho kalau misalnya aku di IPS gitu kan. Aku pernah punya perjanjian sama orang tua aku, oke, aku SMA nurut mau masuk ke IPA. Kemudian nanti ketika aku kuliah, please itu adalah kebebasanku, itu adalah hakku untuk memilih mau kemana gitu kan, karena aku orang yang menjalani. Kemudian masuklah aku ke IPA dengan alasan aku pada saat itu memang udah bosen sih di IPS karena dari SMP udah ditetek sosiologi, geografi, sejarah, bahkan ketika aku masih kelas 1 tuh juga udah diajak sama guruku namanya ya beliau Gunur itu udah diajak masuk di kelas sejarah kelas 3 gitu. Jadi kayak apalagi yang mau aku pelajarin di IPS SMA gitu kan. Aku mikirnya pada saat itu merupakan sebuah bentuk keegoisan sih pada saat itu. Tapi kemudian ketika aku pulang dari Amerika, aku melihat bahwa aku nggak minat di IPA ini sebenarnya. Aku jujur nggak ada bayangan untuk menjadi seorang apa ya teknisi atau kemudian nggak ada bayangan untuk aku lanjut ke IPA. Dulu sempet nih aku kelas 1 SMA tuh pengen ke ITB, pengen ke Fakultas Teknik Tambang dan juga Minyak. Kemudian kelas 2-nya aku pengen lanjut ke STAN pada saat itu. Terus kemudian pulang dari Amerika aku menjadi tipikal yang lebih rebel dalam artian aku nggak suka diatur, aku nggak suka yang monoton gitu-gitu aja. Akhirnya oke, aku nggak mau kedinasan. Terus ketika itu aku pengennya ke ekonomi UI. Kenapa kok pengen ke ekonomi UI? Karena pada saat itu kan tahun 2019 ketika pergolakan politik Indonesia ya, itu mau pilpres dan lain sebagainya. Dan aku melihat pathway-nya dari orang-orang ekonomi ini banyak sebenarnya orang-orang ekonomi itu yang pintar, tapi kenapa kok masalah ekonomi Indonesia itu klasik gitu-gitu aja dan nggak terselesaikan sampai sekarang. Nah, aku pengen tahu apa sih sebenarnya yang menjadikan sebuah hal itu uh, menjadi masalah yang selalu terjadi. Itu sih awalnya aku pengen ke Soskum. Terus kemudian kalau dibilang cara belajar, aku udah dari awal itu lebih ke changing mindsetku kalau kalau aku pengen ke IPS ya berarti aku harus siap dong untuk tidak mengambil SNMPTN. Itu pertama. Karena ya aku meskipun toh aku ada di grade atas peringkat SNMPTN sekolah, aku ada di peringkat 8 dengan nilai rata-rata 88,8 kalau nggak salah pada saat itu ya aku merelakan itu untuk aku masukin ke prodi IPS ya aku tahu itu adalah sebuah misi bunuh diri ya karena yang aku ambil adalah jurusan yang tinggi di universitas yang tinggi jadi ya tapi ya gimana lagi kan itu udah passion gitu loh orang-orang bilang wah eman mas SNMPTN-nya masukin aja ke IPA dan lain sebagainya aku dengan tegas menjawab ya yang menjalani hidup diriku bukan kalian Bener enak aja banget. bilang aku iya iya kan soalnya ya ngapain gitu loh harus nurutin kemauan orang toh yang kita yang jalanin sendiri coba kalau misalnya aku dulu ngikutin omongan orang aku dengan nilai rata-rata IPA tinggi terus kemudian oke aku masukin ke mana ya istilahnya yang mungkin change-nya lebih besar untuk masuk tapi kan tetap aja aku nggak bakal enjoy yang ada di sana gitu. Jadi mulai bulan Agustus itu aku sudah beli buku SBMPTN 2020. Aku ingat banget Wow. bukunya tuh. Iya, jadi ya bukunya tak kasihkan ke Lucky nanti. Itu biar bisa jadi pembelajaran selanjutnya nanti. Kayak turun temurun sih akhirnya. Jadi itu aku mulai bulan Agustus sudah mulai belajar SBMPTN, udah mulai nyicil TKA, sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi itu udah tak lahap semuanya mulai dari bulan Agustus. Lah kok tiba-tiba dong pandemi datang UTBK nggak ada TKA-nya jadi TPS semua jadi aku
aku kayak ngapain aja aku belajar kayak gini-gini kan ujung-ujungnya. Kenapa aku dari Agustus belajar terus kemudian bulan apa ya? Bulan Februari kalau nggak bulan Maret April itu ternyata pengumuman oke, anak-anak Indonesia UTBK-nya sekarang TPS saja kayak seriously aku pada saat itu langsung stop belajar, aku nggak tahu mau kemana lagi dan aku di fase yang ya udahlah aku manut. Semisal tahun depan aku harus kerja, oke. Semisal tahun depan aku harus gap year dan kemudian les, oke. Semisal aku mau masuk kedokteran dan lain sebagainya, oke. Aku juga sempat terpikir pada saat itu momen-momen yang paling dramatis sekaligus aku nggak tahu harus kemana beneran, Vi. Aku di posisi yang aku mau kemana ya? Aku mau kedokteran aja, apa aku mau? Karena aku mikirnya, oke, dimanapun aku mau tes ya aku bisa. Tapi sempat banyak kepikiran untuk ke kedokteran UNER, kedokteran Udayana, kedokteran yang itu mungkin bisa jadi apa ya istilahnya nggak jauh-jauh dari domisiliku di Banyuwangi gitu loh. Gaslin juga nggak mas. Sempat Nggak, kena gitu itu aja. nggak Mas? Apa? Pressure dari teman-teman yang tanya gitu kan, bisa pertanyaan-pertanyaan itu malah bikin kita tertekan. Kalau aku enggak sih, maksudnya karena itu kan lagi sama-sama pressure gitu. Jadi semuanya itu lagi sama-sama pressure dan alhamdulillah lingkunganku emang lingkungan yang baik dalam artian teman-temanku yang udah lulus duluan, mereka yang udah di univ-univ itu mereka saling support gitu dan mereka ngasih insight kalau nanti jurusan ini gini, jurusan ini gini, jurusan ini gini. Awal aku juga sempat curhat sama Dewangga yang sekarang udah lulus di FK UNER, aku tanya, wah gimana sih kedokteran tuh gini 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 gini. Terus kemudian aku dibilangin kalau misalnya kamu mungkin aku nggak cocok untuk di kedokteran dan dia benar banget karena tahu dia temanku dari SMP jadi udah dekat. Kemudian aku juga tanya kepada teman-temanku yang lain apa sih enaknya. Terus kemudian jatuhlah pilihan itu ke hubungan internasional di mana sekarang aku juga menikmati dan enjoy banget sih di HIUGM karena nggak ngerasa kayak kuliah gitu rasanya. Jadi ya karena memang udah sesuai passion. Padahal tuh awalnya ya ibuku sama ayahku tuh nggak ngebolehin aku untuk ada di hukum dan juga politik gitu. Tapi ketika aku masuk HI, itu semua yang tak pelajarin gitu. Terus ini agak topik yang sensitif sih dalam pemilihan jurusan. Yeah. Menurut Mas Rama nih, untuk adik-adik sekalian, memilih jurusan itu lebih baik ikut kata hati sendiri apa patuh dengan pilihan orang tua? Soalnya kan ya orang tua yang biayain gitu kan. Iya. Itu gabungan dari dua jawaban ya kalau dari aku. Karena pertama, aku memang punya passion di sosial dan juga politik. Makanya aku mengambil Visipol sekarang. Dan kemudian pada saat itu ketika aku sudah nggak tahu harus kemana, ibuku bilang sesimpel, ya udah Le, ibu pengen Rama jadi diplomat. Sesimpel itu, segampang itu. Terus kemudian aku, ya karena udah ada di posisi yang aku nggak tahu harus kemana, aku oke. Dan aku memang udah tahu, kayak aku udah ini dulu, jadi aku searching kurikulumnya akan seperti apa, kemudian bahan bacaannya akan seperti apa, dan aku udah mempelajari itu semua, dan ternyata keren gitu loh di HIUGM. Dan asik aja rasanya aku belajar itu bisa masuk aja ngalir aja terus. Ya itu perpaduan dari izin orang tua dan passion sih. Kalau bisa emang dikoordinasikan dengan baik karena balik lagi kalian semua yang akan ngejalanin. Semisal kalian ada perbedaan pandang dengan orang tua antara kalian dan juga orang tua, tolonglah diupayakan dengan baik. Kalau misalnya orang tua itu kekeh kamu harus gini gini gini, well berarti masalahnya ada kepada kita. Kita harus lebih ngebuka insight dari orang tua. Bu, Pak, kalau misalnya aku di jurusan ini nanti bakal gini. Kalau misalnya aku nanti di jurusan ini bakal gini. Kasih aja pandangan-pandangan yang objektif gitu. Jadi nggak ada subjektif di salah satu jurusannya. Contoh nih kayak kalian ngumpet pengen ke hukum gitu, tapi orang tua pengennya ke kedokteran. Ya udah, kalian jangan bagus-bagusin hukum kalau ngejelasin ke orang tua dan ngejelek-jelekin FK. Itu salah banget. Itu kalau di diplomasi itu di bargaining power yang nggak imbang gitu, di kekuatan yang nggak imbang. Makanya kalau misalnya mau diplomasi, mau negosiasi, ya kalian harus memberikan fakta yang pas, harus sesuai yang objektif, harus seimbang gitu. Jadi orang tua juga bisa mikir, oh anakku ternyata udah bisa nimbang dengan baik. Jadi dengan kepercayaan itu kalian akan lebih dikasih kepercayaan lebih untuk menentukan masa depan. Itu sih kalau aku. Jadi kalau bisa dikoordinasikan dengan mengangkat fakta-fakta yang seimbang dan juga objektif.
Baik. BTW adik-adik ada yang mau HI UGM nggak nih? Pasti ada. Insya Allah ada. BTW gimana rasanya setelah kuliah 3 semester di HI, Mas? Tadi kan udah bilang menyenangkan, tapi ada Ya. keluhan kah? Kalau keluhan awal tuh ya. Jadi aku kan awalnya emang nggak mau masuk HI dan aku nggak ada kepikiran buat masuk di UGM ya kata-kata. Terus kemudian ketika aku masuk itu aku nggak ketika udah dapat pelajaran itu aku inget banget pelajarannya pengantar ilmu hubungan internasional itu dikasih pendekatan-pendekatan HI, perspektif-perspektif HI. Itu aku nggak tahu ini apa sih orang-orang ngapain sih belajar ini pada saat itu kayak wah itu kosakatanya udah tinggi, bahan bacaannya di Inggris semua dan susah banget semuanya. Aku cerna pada saat itu. Terus kemudian sampai di minggu keempat kuliah semester 1, aku mikir lagi kenapa aku masuk HIUGM gitu. Aku bilang langsung ke ibuku, Bu, apa aku tak SBMPTN lagi aja ya tahun depan. Aku sampai bilang kayak gitu, Ibu. Tapi akhirnya aku juga udah eman karena aku udah SMA 4 tahun ya kan, masa aku harus 5 tahun dulu baru nanti masuk kuliah. Tapi sebenarnya nggak masalah. Tapi ujung-ujungnya adalah seperti ini. Aku lebih coba untuk ngedalemin. Kalau misalnya aku merasa nggak nyaman, oh ya berarti aku merasa kurang knowledgeable di sana. Kemudian aku coba untuk lebih aktif di kelas, coba untuk lebih bertanya dengan dosen, dengan kakak-kakak tingkat, menjalin hubungan yang baik dengan kakak tingkat, networkingnya aku bagusin. Ya alhamdulillah sampai sekarang semester 3 nyaman banget, enjoy banget. Karena dengan intinya gini, mungkin kalau misalnya kalian mau nerapin tipsku ya, kalau ketika kuliah ya atau sekolah biasa kalian on cam aja. Dengan kalian on cam itu merupakan sebuah nilai plus bagi dosen dan baik sampai sekarang pun kalau misalnya setiap pagi aku nggak on cam gitu langsung ditanya sama dosen itu, oh mana ini Rama, udah sampai di posisi seperti itu sih sekarang di semester 3 ini, yang dari awalnya semester 1 aku nggak terlalu banyak tahu tentang HI dan cuma ngikutin apa yang dikatakan sama temanku dan juga dosenku, but in the end of the day aku tahu potensiku. Kalau aku bisa mau untuk lebih speak up di kelas, untuk mau diskusi di kelas, pasti jadi bukan untuk jadi anak kesayangan dosen ya, enggak. Tapi motivasinya adalah untuk bisa lebih berkontribusi di diskusi kelas itu tadi. Karena ya soshum HI kelasnya ya diskusi gitu. Kalian nggak bisa ambil nilai dari laprak dan lain sebagainya. Apa nggak ada, kita di soshum nggak ada laprak. Kelasnya ya udah berarti ya wes kita diskusi di sana gitu. Terus nih kalau aku boleh tahu nih Mas, tips belajar dari Mas Rama gimana? Apalagi adik-adik kelas 12 ini kan sambil belajar buat semester 5, mungkin beberapa ngabis buat rapor terakhir peluang SNM, dan masih banyak ujian-ujian dari sekolah juga nih. Jadi gimana tuh tipsnya, baik tips belajar maupun tips membagi waktu? Susah ya. Aku mau nyadarin dulu dan juga membuka realitas adik-adik di kelas 12 semester 5 ini adalah hal yang paling sulit jujur karena kalian harus belajar SBMPTN sekaligus kalian harus belajar untuk semester 5 ini gimana caranya biar nggak turun untuk kalian teman-teman semuanya yang pengen increase di SNMPTN. But intinya kalian harus ngelakuin itu dengan ikhlas, itu yang pertama. Jangan keburu, wah aku nggak mau ngerjain tugas gini. Wes toh, kerjain aja semuanya. Oke, jadi itu akan jauh lebih baik karena teman-teman semuanya akan jauh lebih bisa menerima itu dengan senang hati. Intinya senang hati meskipun senang hatinya dipaksakan ya, nggak apa-apa. Tapi udahlah, kelas 12 semester 1 itu nggak akan terulang lagi kok. Jadi kalian harus tatak yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk mencintai diri sendiri lebih. Jadi kayak kasih aja reward pada diri kalian. Oke, kalau misalnya contoh, oke aku habis ngerjain soal berat SBMPTN mungkin 2020 atau 2019, kemudian aku juga habis ngerjain tugas ini. Habis itu kalian spend time buat self care, buat main game lah, atau kalian mau belanja, atau kalian mau makan-makan sepuasnya. Silahkan. Kalian harus work hard sekaligus play hard. Itu sih kalau yang kedua. Dan yang ketiga adalah lebih jalin komunikasi dengan guru itu dengan lebih baik lagi, karena ya ilmumu itu bisa barokah dengan ridho gurumu. Itu yang ketiga ya. Ya keempat, lebih luangkan waktu untuk belajar
materi SBMPTN. Karena sekarang kan masih semester 1 kelas 12 ya. Kalian review aja. Kalian jangan terlalu fokus untuk mengerjakan soal, ya. Itu tips dariku kalau untuk belajar SBMPTN dengan menyibukkan diri di gini-gini. Jadi fokus aja kepada review materi dari kelas 1, 2 dan 3 SMA. Kalian baca materinya, di-review lagi dan lain sebagainya, oke? Jangan keburu kalian ngerjain soal. Ya, kalian masih belum belajar dengan banyak gitu loh. Kemudian ujung-ujungnya kalian ngerjain soal kan ya pusing sendiri di kepala kalian. Itu yang malah nyiksa kalian. Ya untuk mengarah ke sana, ya tipis-tipis aja, belajar soalnya dikit-dikit aja, tapi lebih banyak di review materi. Baru nanti ketika di semester 2, itu udah kalian semua soal, semua tipe soal tryout, apa ya, eduka, dari neutron, atau mungkin dari bimbingan-bimbingan lain, dari mana lagi, Pahamify, itu udah kerjakan semua udah itu, karena kalian udah merasa siap dengan semua materi yang kalian itu tadi sudah rangkum dan review. Itu sih, Wi, susah senangnya dari Mas kelas 12 tuh. Terus ada 2 opini nih Mas. Pertama, belajar mata pelajaran paling disukai dulu untuk membangun mood, atau yang kedua, belajar mata pelajaran yang sulit dulu biar bisa menguasai semuanya. Mendingan yang mana nih? Aku nggak bisa. Contoh nih, aku yang paling struggle itu dulu adalah kuantitatif. Kuantitatif itu adalah satu hal yang kayak aku dapatnya jelek terus karena dia kan tipikal soalnya kan berubah-ubah ya. Kadang ada pola bilangan, kadang ada yang inilah, kadang ada limit dan lain sebagainya, itu keluar semua. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi aku lebih push diriku di sana karena aku memaksa diriku untuk menyukai ini, untuk melihat pola dari jawabannya ini gimana sih gitu. Jadi dengan aku lebih tahu, oke, kemampuanku tuh sebenarnya cuma segitu. Ya, yang penting tesnya dijalanin aja. Kalau untuk urusan pemahaman umum, kemudian penulisan baca menulis dan juga sampai pengetahuan umum, ya alhamdulillah aku emang lebih menguasai di sana. Tapi ketika SBMPTN, ketika UTBK, malah nilai kuantitatifku yang paling tinggi. Pada saat itu standar rata-rata nasional itu ada di poin 500 berapa sampai 600 bawah. Poin kuantitatif itu sampai 712 karena nilaiku pada saat itu nggak tahu ya, tiba-tiba kok masuk di dalam 58 nasional itu aku juga kaget loh, kok bisa itu. Jadi ya mungkin sekali lagi UTBK itu memang banyak hal yang nggak bisa diprediksi gitu ya. Dan usahakan kalian kalau UTBK udah bisa merasa keren, udah bisa merasa siap, ambil aja slot di hari-hari pertama. Itu apa ya, bakal membantu kok, nggak apa-apa. Yakin aja, aku dulu UTBK itu kan apa ya, tahap pertama banget ya sistemnya kayak gitu, dan juga TPS. Aku memberanikan diriku untuk ngambil UTBK hari pertama, tahap sesi pertama. Itu kayak aku nggak tahu apa-apa, mau UTBK-nya seperti apa. Tapi ya dengan keyakinan, ya udah, lawan Bismillah aja. Gitu ya. Iya, Bismillah aja, tapak aja, gas aja. Tiba-tiba keluar dengan nilai segitu. Wah, itu mungkin nanti Lucky bisa elaborasi juga sih dengan dia di awal-awal. UTBK ujian tulis berbasis keberuntungan juga ya. Benar. Terus Mas Roma kan SNM kan ketolak ya. Itu cara bangkitnya boleh diceritain dong Mas, agar adik-adik punya bekal untuk menghadapi realita ini nantinya. Cara bangkitnya, wah aku bangkitnya lama ya dulu. Tapi awal, oke. Ini merupakan ya banyak lah orang yang gagal SNMPTN terus kemudian mereka bilang, oh ya wis lah SNMPTN keberuntungan doang, SNMPTN kan bonus gini-gini. Kayak di awal tuh menyangkal kesedihan ini. Ada juga yang ketolak SNMPTN langsung bersedih, langsung nangis, langsung nggak keluar kamar dan lain sebagainya. Kalau aku tipikal orang yang menyangkal kesedihan itu. Aku tipikal orang yang
oke, aku nggak masuk SNMPTN. Oh ya udah, masih ada UTBK dan lain sebagainya, kayak mengubah mindset itu seperti itu. Tapi ketika tahu UTBK nggak ada TKA-nya, dol langsung Oh ketut my apa dulu nggak SNMPTN. itu itu sebuah hal realita sih, maksudnya banyak orang yang juga merasakan seperti itu kan, tapi ujung-ujungnya adalah ya udah, ketika kalian itu gagal SNMPTN, hadapi realita itu, hadapi kalau semua orang. Nah itu aku setuju apa yang dikatain sama Dita, memang kita nggak akan pernah tahu suatu itu ditakdirkan untuk terjadi sampai kita melalui pathway itu. Aku Wow. ketika di SNMPTN nggak pernah sama sekali kepikiran buat ke Jogja, nggak pernah sama sekali kepikiran buat masuk UGM. Pada saat itu meskipun toh ada banyak info kayak oke, UGM universitas terbaik se Indonesia dan lain sebagainya, aku nggak percaya dengan segala tipe rating kayak gitu. Aku percayanya ya udah, dimanapun kamu ada, kamu akan berkembang dengan baik asalkan dirimu sendiri mau ngebawa dirimu. Jadi aku nggak pernah ada kepikiran dari SD sampai kapanpun tuh, aku nggak pernah kepikiran untuk ada sekolah di Jogja dan juga di UGM apalagi, dan HI apalagi. Aku nggak pernah ada kemauan seperti itu. Tapi ya dengan kalian terus menjalani hidup ya, karena ketika kalian nggak lolos SNMPTN, hidupmu itu nggak berhenti di situ gitu. Paham nggak? Kayak ketika kalian bersedih, ketika teman-temanmu lolos SNMPTN, ketika kamu nggak lolos SNMPTN, atau ketika goalsmu itu nggak tercapai, ya udah, life is still going on, man. Life is goes on gitu. Kayak lagunya TikTok, life is going on, dan lain sebagainya. Ya itu, ketika ada hari buruk, ketika ada hal apapun yang nggak sesuai dengan ekspektasimu, ya belajar untuk manage ekspektasi itu sendiri. Kalian harus tetap jalan, mau nggak mau itu sudah jadi hal apa ya, sudah sebagai bawaan manusia untuk bisa survive di hidup yang mungkin nggak selamanya bersahabat gitu. Aku bahkan ketika aku gagal SNMPTN, aku nggak tahu lagi mau kemana, dan kemudian aku sempat kepikiran banyak hal, mau ke jurusan apa, segampang ya udah, pada saat itu aku bilang ke ibuku, Bu ayo ke psikolog, karena ketika di psikolog itu beliau akan jauh lebih mudah untuk bagi kita untuk mengenali diri sendiri. Kalau kalian belum pernah ke psikolog, coba aja deh kalian ngobrol dengan orang-orang psikolog itu. Oh, enak rasanya, sumpah. Kalian bisa lebih plong, kalian bisa lebih mengenal diri sendiri, dan sekaligus diarahin kalian nanti mau kemana. Bukan psikiater loh ya, psikolog. Psikiater sama psikolog itu beda. Soalnya kalau psikiater itu kan untuk memang terapi dan lain sebagainya. Tapi kalau di psikolog ini adalah mencoba untuk mengenali kondisi kejiwaanmu gitu loh. Dalam artian jiwa itu sendiri kan orang yang pertama kali dekat dengan kamu, tapi seringkali kondisi kejiwaanmu itu kamu nggak sadar. Kalian terombang-ambingkan dengan keadaan hidup, kalian menjalani hidup dengan apa yang diberikan kepada kalian, tanpa kalian mencoba untuk sedikit berhenti sejenak untuk lebih mindful. Kenapa sih aku melakukan hal ini? Kenapa sih aku harus ngelakuin ini? Dan kenapa sih sebabnya aku ngelakuin ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali susah untuk dicerna, karena kita sendiri notabene ya udah langsung ngejalanin hidup itu kayak ya wes, dikasih tugas oke aku kerjain, dikasih ini dan lain sebagainya tetap kita kerjain. Itu sih kalau dari aku. Oke, terus yang terakhir nih Mas, bisa disampaikan kiat-kiat atau strategi sukses SBMPTN versi Mas Rama? Oke, hal yang paling penting yang perlu dilakukan pertama kali adalah stress management, atau bagaimana kalian itu manajemen stres. Jadi ketika kalian nanti SBMPTN, ketika kalian UTBK, mau nggak mau kalian harus sadar dan juga menerima kalau kalian itu nggak bisa di semua hal. Oke, dalam artian, maaf, bukan nggak bisa di semua hal, tapi kalian nggak bisa perfect di semua bidang yang akan diujikan di UTBK. Dan itu adalah suatu hal yang perlu untuk kalian terima pertama kali. Jadi SBMPTN itu kan cuma sekali ya, dan kemudian waktunya itu cepat banget. Habis sub ini langsung lanjut ke sub ini, langsung lanjut ke sub ini, lanjut ke sub ini, tanpa adanya waktu jeda untuk istirahat. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah tetap mindsetmu itu kalau misalnya nggak bisa di salah satu soal, ya tetap harus bisa, oke, aku tetap harus ngerjain ini, aku harus tetap ini. Karena mau nggak mau kalian ketika SBMPTN kan udah duduk di sana tuh. Kalian nggak mungkin, wah ini soalnya susah banget, aku tak pulang aja, aku tak pulang, ini kan nggak mungkin.
Itu yang pertama. Jadi kalian harus coba untuk mindset-nya ya diubah. Oke, aku udah duduk di sini. Kalau misalnya aku nggak bisa ngerjain soal, ya udah. Aku matematika kuantitatif itu soalnya 16. 16 itu pun waktunya ketukar dengan waktunya pemahaman bacaan menulis. Ya biasalah hari pertama kan banyak errornya ya. Jadi aku masih ingat kuantitatif itu waktunya cuma 18 menit dari 16 soal. Itu pokoknya waktunya ketukar, malah waktuku untuk pemahaman bacaan menulis itu lebih banyak pakai waktunya kuantitatif. Habis itu aku kayak udah kepotong waktunya itu semenit karena aku tanya petugas, loh Bu ini gimana kok soalnya ketukar. Ibunya nggak ngasih jawaban-jawaban, akhirnya ya daripada aku harus nungguin kosong malah aku nggak lolos toh. Kemudian saya tak kerjain. Pas di 1 menit terakhir itu aku nganu itu bener-bener ngawur jawabannya karena aku masih kosong 6 soal kalau nggak salah di kuantitatif itu. Terus habis langsung tak klik-klik, tapi yang ngekliknya nggak ngawur beneran. Kayak oke, ini tak terawang dikit terus kemudian tahu jawabannya dan lain sebagainya. Itu sih yang pertama, kalian harus bisa memanage stres itu. Ya nggak cuma ketika ujian ya, ketika kalian itu mempersiapkan mulai dari sekarang sampai besok ketika UTBK, kalian harus sadar kalau meskipun toh ini memang penentu masa depanmu mau kuliah di mana, tapi jangan jadikan itu sebagai benar-benar landasan hidup gitu loh. Karena ketika kamu seperti itu nanti takutnya ketika jatuh itu stresnya wah malah sumpah malah nggak ketolong nantinya. Karena banyak banget teman-teman yang udah set high dan juga ekspektasi tinggi kemudian nggak tercapai, kemudian merasa merasa tidak bisa menerima dengan jurusan yang sekarang. Itu banyak kok dari gitu, tapi ya nggak apa-apa, dalam artian tujuan hidup orang memang beda-beda, tapi bagiku adalah itu akan lebih baik jika kalian bisa memetakan kegagalan-kegagalan yang akan terjadi. Itu kunci utama dari stress management. Jadi baik ketika kalian ujian nanti dan ketika kalian proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah bagi porsi waktu belajar dengan lebih baik. Kalian sekarang kan masih belum dekat SBMPTN ya, masih ada sekitar 5 bulan I think. Nah, gunakan waktu di semester pertama dan liburan besok itu untuk review materi. Jadi lebih banyakin baca-baca. Kalian baca aja. Kalau misalnya kalian yang soshum, dibaca aja. Materinya itu dibaca, di-review, dibaca aja buku-buku besar itu, dibaca. Jadi kalau misalnya kalian nggak dong, nggak apa-apa. Cerna aja. Itu adalah proses untuk membiasakan otak. Biasa dengan pelajaran-pelajaran yang nantinya akan keluar. Itu. Karena seringkali nih pasti, kamu pernah nggak, Bi, meskipun kamu nggak paham dengan pelajaran, tapi kayak kamu oh aku pernah tahu kata-kata ini. Kamu pernah dulu nggak ketika SMA? Sering banget kayak Sering banget kan? ini pernah baca nih gitu. Nah iya, proses itu tuh gunanya untuk ini, untuk membiasakan otak kita untuk jauh lebih bersahabat dengan suatu hal yang baru. Jangan sampai ketika kalian ujian nanti, kalian baru tahu, oh ini kata-kata apa, wah itu malah jauh lebih membuat pikiran stres. Ya diupayakan ketika kalian nanti udah ujian, meskipun toh kalian nggak tahu jawabannya, setidaknya kalian tahu dan juga pernah baca kata-kata ini. Dan yang ya tadi manajemen stres ya, dan manajemen waktu. Kalau untuk awal-awal sekarang baca review materi, baru nanti ketika bulan Januari, Februari, Maret, April itu udah wes jadikan waktu itu untuk benar-benar kalian bisa baca soal dan juga ngerjain soal. Kalian target. Aku dulu tuh pernah di tembok kamarku tuh tak tempeli ya kertas folio itu, kertas folio isinya adalah hasil summary tryout-ku gitu. Jadi mulai dari tryout, kalau nggak salah ada sampai penuh gitu di tembok rumahku itu tryout 1, 2, 3, 4 sampai 20-an tryout gitu. Kemudian ya memang grafiknya naik turun naik turun naik turun. Tapi setidaknya kalian bisa tahu aku salahnya di mana, aku benernya di mana, kalau tryout ini gimana gitu. Itu penting banget sih untuk ngelihat seberapa mampu kamu untuk terus berjuang. Contoh kayak tryout eduka gitu ya. Oke, dari beberapa soal kamu salahnya di mana dan kenapa kamu salah. Itulah materi-materi yang perlu kamu tambah. Jadi ya jangan sampai kamu jatuh di lubang untuk kedua kalinya gitu. Jadi kalian harus bisa lebih mawas diri. Jangan sampai kalian getun, wah aku kemarin udah bisa ini, terus kemudian salah. Wah itu kan sebuah hal yang jangan sampai terjadi lagi. Itu sih, itu 3 tips dariku ya. Yang pertama, kelola stres kalian dengan baik. Dan yang kedua adalah kelola waktu belajar kalian dengan baik. Dan yang ketiga adalah terus evaluasi dan juga berlatih. Evaluasinya yaitu tadi lebih ke mencoba untuk memetakan dari tiga-tiga yang sudah kalian lakukan. Berlatihnya adalah dibikin enjoy aja, dibikin asik aja ketika kalian nggak bisa ngerjain soal. Gitu.
Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau dari Mas Rama, kesimpulannya yaitu tadi 3 stres manajemen, bagi waktu dan evaluasi. Terus jangan lupa lakuin belajar dengan ikhlas. Terus kalau misalkan kalian down banget, itu bisa mencoba untuk ke psikolog. Gitu kan ya, Mas? Yap, benar banget. Dan ya Oke. mungkin nggak semuanya dari kalian kan apa ya bisa dapetin itu secara otodidak. Jujur aku bukan tipikal orang yang bukan bisa sih, aku lebih nyaman kalau misalnya aku belajar dengan orang lain. Entah itu nanti aku yang berbagi perspektif, entah itu nanti aku yang dikasih perspektif gitu. Jadi aku dulu ya ambil bimbingan belajar pada saat itu aku ke Neutron sih. Terus kemudian banyak dengan tutor-tutor di sana dan juga emang fleksibel. Terus kemudian aku juga coba untuk ngegali diriku lebih. Bahkan ketika aku sudah kuliah itu aku belajarnya juga sama Lucky gitu. Aku juga saling diskusi sama Lucky dengan Dita, dengan teman-teman semuanya itu malah jauh lebih ngebuka diriku untuk itu sih. Banyak hal karena untuk saling sharing perspektif ini tadi banyak teman. Ada Hasna juga yang kemudian kita juga saling sharing dan juga diskusi gitu. Oke, terima kasih ya Mas Rama. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Yuhu, thank you. Oke. Sebelum lanjut ke Lucky, aku mau berterima kasih kepada Banyuwangi Beautiful, Banyuwangi _ID, Semangat Banyuwangi, dan Sejuta Cita sebagai media partners. Dan terima kasih juga untuk Neutron yang mensponsori acara ini. Dan kebetulan dua narasumber kita ini, Mas Rama dan Lucky, juga bimbel di Neutron. Oke, selanjutnya adalah Muhammad Lucky Ramadan atau Lucky. Halo, apa kabar? Halo Afi. Gimana? Kabar baik? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, gimana kuliahnya nih? Lancar apa udah mulai depresi? Wah, kuliahnya kalau misal dibilang mungkin nih teman-teman juga yang angkatan aku mungkin habis UTS atau lagi UTS mungkin ini depresi awal waktu pertama kuliah, depresi ternyata UTS di kuliah tuh kayak gini ya. UTS-nya nggak segampang sesimpel di SMA, ini nggak boleh contek banget, udah waktunya dikit banget mungkin soal sama waktunya tuh kayak nggak manusiawi gitu, mungkin yang soalnya banyak waktunya sedikit banget, dan itu emang kadang di soal tuh didesain untuk jadi kerjaan semua, emang ya udah kerjaan sebisanya aja gitu. Mungkin itu depresi gitu awal kuliah ya. Itu sih. Oke, adik-adik udah pasti kenal sama narasumber kita yang satu ini. Lucky ini di SMA pernah beberapa kali jadi ranking paralel di kelas IPA. Terus sekarang kuliah di UI jurusan akuntansi. Agak bingung nih, di SMA dulu itu pernah paralel, terus di perkuliahan ngambil soshum. Terus untuk sebagai pembuka nih langsung aja, kenapa memilih untuk lintas jurusan? Oke, mungkin cerita agak awal dikit ya. Tadi benar yang diomongin, aku sempat pernah paralel di IPA dan itu mungkin cukup bagus nilainya. Dan kenapa tiba-tiba aku mutusin untuk lintas jurusan? Ini gara-gara ini sih, mungkin yang waktu kelas 2 aku tuh ngerasa, nggak tahu kenapa tiba-tiba ngerasa pelajaran IPA itu khususnya fisika kimia tuh kok semakin kesini semakin ngerjain aku banget gitu, nggak tahu entah itu emang aku yang nggak bisa atau emang pelajarannya ngerjain banget, jadi kayak aku lama-lama mikir itu loh, ini kalau diterus-terusin aku kayaknya nggak bisa deh, kayak nggak bisa banget. Dan aku waktu kelas 11 juga sempat ngebuka dikit gitu, gimana sih UTBK tuh soalnya saintek tuh gimana, dan waktu aku lihat pertama soal UTBK saintek, wah gila, ini soal dibuat emang buat dikerjain apa emang buat dilihat doang, kayak menurut aku kalau aku waktu dulu gitu kan, soalnya aku emang nyadar wah saintek gila banget, terus aku coba lihat-lihat sosum, kayaknya ini agak mendingan deh, jadi kayak mungkin aku kesannya kayak pelarian gitu kan dari SIPA ke PS gitu kan. Terus udah ngerasa nih di IPA agak kok pelajaran semakin sulit, semakin nggak bisa ngejar akunya kan. Terus waktu kelas 2 coba mikir-mikir lagi nih, oh mungkin apa aku bisa ya lintas jurusan, kayak terus aku bingung juga kalau misalnya lintas jurusan aku mau kemana gitu. Dan waktu itu
gimana caranya aku nentuin lintas jurusan dan gimana caranya aku nentuin kenapa milih akuntansinya, aku research gitu loh, kayak penelitian gitu kecil-kecilan gitu dengan nilai aku di rapot yang waktu kebetulan di Semansa kan kelas 10 itu ada pelajaran lintas jurusan dari PS, kayak ada ekonomi sama sosiologi, ada sejarah juga, dan di situ aku lihat tuh nilainya, di situ nilai ekonomiku atau nilai yang lainnya di IPA-nya juga, eh, ternyata ternyata kayak kok ini kok kebalik banget ya, kayak nilai-nilai apa nilai-nilai yang materi IPA-nya tuh kok lebih rendah daripada matematika IPS gitu. Ini aku salah salah jurusan dari awal atau gimana? Tapi aku nyadaran waktu kelas 2 dan itu terus aku lihat nilai salah satu nilai ekonomiku, wah ini nilai kenapa bisa tinggi banget gitu. Dan aku dulu juga inget ngerasa ngerjain ekonomi, waktu itu kebetulan juga lintas jurusannya anak IPA, waktu ekonomi diajarnya akuntansi gitu. Dan entah kenapa ya di kelas itu kayak aku ngerjain akuntansi ekonomi yang basisnya bukan pelajaran IPA, nggak tahu kenapa enak aja gitu, padahal teman-teman aku kayak ngerasa ngeluh banget, tapi entah kenapa kok aku ngerasa biasa aja, malah seneng gitu ngerjainnya. Kayak malah aku yang kalau ngeluh tuh ngeluh ngerjain fisika kimia, kayak emangnya aku yang kayak emang beda jurusan gitu, kayak salah jurusan. Terus kenapa aku nggak pindah jurusan, aku kan tetap stay nih mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tetap stay di IPA. Padahal aku udah nyadar aku kayaknya cocoknya di IPS sih. Kenapa aku nggak pindah waktu kelas 2? Dulu pertimbanganku gini sih. Ini menurutku salah satu kayak salah satu penyesalanku gitu loh. Kenapa aku dulu nggak pindah aja ke IPS gitu. Soalnya itu ntar hubungannya sama SNMPTN aku. Dan dulu aku kenapa nggak pindah, gara-gara aku dulu mikirnya ribet gitu loh. Kayak LP kayak aku mikirnya kalau misal mau pindah nih, ngomong nih ke guru kayak, Bu, saya mau pindah IPS nih. Tapi aku belum nyoba itu. Nah, itu penyesalanku di sini. Aku belum nyoba, tapi aku udah mikir ini pasti bakal ribet, terus pasti bakal ada penyesalan lagi buat aku yang tiba-tiba masuk ke teman anak IPS nih, yang mungkin lebih struggle gitu kan. Mungkin di situ terus aku mutusin nggak pindah, tapi udah mutusin pikiran mindset tuh ya udah lintas jurusan aja dah buat besok 14 gitu. Jadi tetap stay di IPA, tapi mulai dari aku nyadar udah di stay di IPA, tapi mulai dari itu aku ngejalanin di IPA tuh agak setengah hati gitu loh, nggak ngegas banget kayak kelas 10 yang masih belum tahu mau kemana kuliahnya. Jadi waktu udah tengah-tengah masa SMA itu udah biasa banget di IPA, terus tetap kebalikannya malah ngegas di IPS gitu sih. Terus kan karena Lucky beberapa kali kena paralel, udah pasti dong Lucky masuk dalam kuota SNMPTN. Kalau boleh tahu dulu SNMPTN ambil apa, Lucky? Kebetulan dulu aku masalah SNMPTN ini mungkin ada juga hubungan dengan Mas Karma ya. Dulu aku juga bingung juga mau kemana SNMPTN, soalnya emang kadang beberapa kali konsultasinya juga ke Mas Karma, ketemu gitu, ngobrol biasa gitu. Nah, waktu dulu ngambil apa, aku putusin kayak Mas Rama, kayak gas aja bunuh diri gitu ya. Iya, bunuh diri gak apa, gas aja. Soalnya kamu kayak Mas Rama mungkin ngeliat aku udah yakin gitu di UTBK, jadi aku dulu tetap ngambil akuntansi UI. Jadi cuman milih satu doang di akuntansi UI. Padahal itu kalau misalnya dipikir-pikir kayak bener-bener bunuh diri banget, soalnya satu, aku dari daerah, alumni gak ada, nilai segitu-gitu, lintas jurusan, kayak nggak mungkin banget gitu loh. Jadi kayak emang aku tuh kalau waktu mendaftaran SNMPTN, udah nih, biasanya kalau misal orang daftar SNMPTN nih, ngeklik pendaftaran, klik selamat Anda sudah terdaftar. Tapi di mata aku waktu itu, aku klik selamat Anda ditolak gitu. Udah kebayang banget sih ditolak. Kayak ya udah apa ya, udah ngebayangin ketolak. Jadi di situ untungnya kenapa aku bisa nentuin tetap
ngambil itu dan tahu resikonya. Jadi aku bisa siap mental dari awal kayak ya udah berarti emang aku sengaja bunuh diri, kayak sengaja bertukar itu loh, kayak kalau di ekonomi itu ada kayak namanya trade off gitu. Kalau kita pengen pengen sesuatu yang kita inginkan, pasti ada yang perlu ditukar gitu. Dan yang aku tukar tuh nilai-nilai aku di IPA. Jadi ya aku korbanin aja deh. Ya mungkin sebenarnya aku dulu sempat mikir-mikir juga kayak aku udah kelas 10 tuh kalau tahu kayak anak gila gitu loh belajarnya, wah gila masih kelas 10 padahal ya itu aku mikir-mikir dulu kayak masa mau dibuang sih nilai bagus di kelas 10, kelas 11 lumayan demi jurusan sosum yang aku masih mau pelajarin gitu, masih mau pelajarin dan aku nggak jelas mau bisa keterima apa enggak gitu, apalagi aku ngambilnya tinggi banget. Ya itu yang aku tukar dan aku yakinin juga sama kayak Mas Kama tadi, mungkin ada beberapa teman aku yang bilang apa enggak sayang dengan nilainya. Ya aku juga mikirnya kayak apa ya, kayak yang ngejalin tuh kita bukan kalian gitu. Ya aku juga dikasih wejangan gitu sama-sama, ya udah gas aja gitu, gas aja gak apa gitu sih. Take the list ya. Ya bener. Ya Mas Rama juga pernah bilang ke aku take the list sih gitu. Take the list. Terus kamu nggak ada rasa nyesel sama sekali gitu loh? Nah, dengan Oke, ya itu ini mungkin rasa nyesel sih mungkin enggak, soalnya kan emang aku dari sebelum SNMPTN tuh udah apa ya, tektokan sama-sama gimana enaknya, jadi udah aku persiapin nih mental aku udah ketolak dari terus milih jurusannya tetap gas bunuh diri itu udah siap. Terus yang waktu apa kalau misalnya masalah penyesalan yang tadi yang IPS tadi, aku misalnya gini, kenapa aku dulu nggak pindah IPS aja dan aku bisa ngejar 4 semester, bisa ngejar 3 semester sisanya gitu loh. Dan itu mungkin lumayan aku bisa ngejar IPS dan itu mungkin bisa ngebantu di SNMPTN aku. Jadi aku kan jadinya kalau misal dulu pindah IPS aku berarti kan sejalur kan sama yang aku pilih di akuntansi UI. Mungkin itu menambah peluang gitu loh buat masuk, tapi ya itu yang aku sesalin gitu loh. Jadi mungkin ada yang perlu dikorbanin, jadi ya mungkin ada yang perlu disesalin, emang perlu disesalin dulu sih ya Gus. Iya, terus bangkit gitu ya. Ya benar. Terus kalau nggak salah kemarin kamu juga apply ke STAN ya? Iya benar. Nah, apply lagi nggak tahun depan? Wah itu nggak tahu sih, nggak tahu mau apply lagi gimana. Oke. Terus kamu sempat down juga nggak melihat teman-teman pada keterima dan histeria dengan keberhasilan mereka di SNM? Atau ya biasa aja gitu, karena kan udah emang bunuh diri gitu. Ya benar kata kamu, kayak emang karena kebetulan karena aku emang udah nyiapin ketolaknya di SNMPTN, mungkin mental aku nggak sesakit banget kalau ketolak daripada teman-teman aku yang emang udah agak merapin SNMPTN-nya gitu. Jadi di situ aku pas buka SNMPTN tuh kayak ya udah ketawa aja, wah ketolak, ya udah wah iya ketolak. Jadi aku di situ kayak jadi ada salah satu teman aku yang kayak tiba-tiba telepon, jadi kayak jadi pendengar itu loh, pendengar buat yang mungkin sakit hati di SNMPTN nggak keterima, mungkin ya udah aku dengerin aja curhatannya dia, aku sabar ya, tetap semangat gitu. Ya udah aku jadi di situ role aku jadi yang mungkin sebenarnya harus menyesal dia sampai ketolak. Jadi aku malah jadi pendengar itu loh, pendengar teman-teman aku yang mungkin yang nggak siap, terus nggak siap SBMPTN tapi kok ketolak SNM gitu, kayak belum siap SBMPTN kayak gitulah, aku kasih semangat dikit gitu. Jadi nggak ada rasa nggak ada rasa down sih menurut aku. Kayak jadi baskom curhatan gitu ya? Ya mungkin itu kasarannya gitu. Ya, terus nih tips belajar dari Lucky gimana? Apalagi waktu itu kita angkatan 2021 daring dan kelas 11, kemudian masih harus nyiapin banyak ujian juga kan dari sekolah. Terus bahkan Lucky masih ngambil lomba nih di sela-sela linjur gitu, lomba, dan sempat juga lomba bareng aku di ITS. Boleh diceritakan tips belajarnya soalnya? Ya Allah gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya aku mulai belajar UTBK tuh mulai kapan gitu, aku mulai belajar UTBK tuh
mulai benar-benar belajar ya, mulai nyentuh soal, mulai ngerjain soal atau baca materinya kelas 12 semester 1. Dan itu aku mulainya dari TPS. Tapi waktu kelas 3 semester 1 kan masih sibuk ya, masih sibuk kelas 3, masih sibuk semester 5, masih banyak tugas. Jadi aku kenapa milih TPS gara-gara gara-gara aku masih sibuk, masih mikirin. Padahal aku udah tadi aku bilang kan, aku bakal bunuh diri dari SNMPTN. Jadi aku udah gak mau memperduliin nilai SNMPTN 5 aku dong harusnya. Tapi nggak tahu kenapa di pikiran aku kayak masih penting itu loh semester 5. Padahal gak bakal libat apa. Ya buat ngebagusin rapat aja. Jadi kayak di situ aku TPS-nya kayak ya udah TPS biasa aja, ngejain biasa. Kalau aku dulu belajar TPS-nya nggak pernah baca materi gitu loh, jadi langsung kayak beda sama kayak misal tadi Mas Al mungkin kayak baca-baca dulu, tapi kalau aku TPS langsung coba tryout-nya, jadi langsung dicoba tryout. Dan ini pesan aku ke adik-adik, mungkin ini yang paling penting sih, yang aku sering temuin tuh kasusnya gini, kalau misal ada nih beberapa anak yang sering banget ikut tryout, sering banget, mungkin bahkan setiap hari atau seminggu 5 kali gitu, tapi mereka tuh cuma ikut-ikut doang. Jadi kayak udah submit tryout, terus ngerjain, nunggu nilai keluar, nilainya keluar mungkin berapa gitu, ya udah berhenti sampai di situ. Nah yang ini yang salah gitu loh, ini salah. Ada namanya fitur pembahasan gitu, entah itu pembahasan bentuknya PDF atau apa atau video gitu, itu penting banget gitu menurut aku. Jadi dulu mungkin nilai plusnya aku ikut tryout tuh aku pasti baca pembahasannya. Jadi beberapa teman-teman tuh kadang nggak baca pembahasannya, dan padahal itu harta karunnya gitu menurut aku. Pembahasan tuh harta karunnya. Jadi di situ kalian yang udah belajar kemarin, mungkin yang belum belajar juga, yang sejalur mungkin yang saintek, sosum, yang dulu sempat lupa materi yang lainnya, dengan membaca pembahasan tryout, kalian tuh bisa tiba-tiba ingat gitu loh, oh iya dulu kayak gini ya ternyata, oh ternyata ada caranya, ada cara cepetnya kayak gini, kayak bener-bener insight baru gitu loh Vi, kayak di situ kayak harta karun yang belum pernah kamu temuin. Kadang kayak wah ternyata kayak gini cara ngerjainnya. Dan itu di situ pentingnya pembahasan. Kenapa pembahasannya ada? Ya itu sebenarnya yang penting buat nge-up gitu loh, nge-up pengetahuan kamu lebih dalam, bicara ngejainnya gimana. Kalau misal ngejain tryout cuman ngejain doang terus selesai nilainya berapa, udah selesai, ya sama aja menurut aku, sama aja kalian nggak latihan, nggak dapat info baru, meskipun cuma latihan ngejain doang. Kadang kita juga tryout cuma klik-klik gitu doang ya. Iya bener, kayak kadang cuma ada, aku baru tahu kayak ada yang ikut tryout kayak cuma klik doang, cuma SS soalnya doang gitu loh. Tapi sama dia nggak dibaca juga soalnya, nggak dikerjain lagi. Dulu itu aku pernah UTBK malah ada satu soal yang sama persis dengan tryout, dan aku udah tahu pembahasannya, jadi kayak langsung ini jawabannya. Ya benar-benar. Nah, plus banget sih. Jangan lupa banyak tryout, tapi jangan lupa untuk mereviewnya gitu ya. Iya benar. Review paling penting sih. Terus Lucky kan bimbel dengan sponsorship kita nih, Neutron. Bisa nih diceritakan dikit saat bimbel di Neutron gimana? Dan kalau misal ngomongin bimbel Neutron, di sini aku kasusnya bimbelnya cuman hamil 1 bulan UTBK. Jadi aku nggak ikut Neutron dari awal, dari kelas 3 gitu, nggak. Jadi aku fokus UTBK 1 bulan doang. Ya mungkin kalau misal ditanya enak gak di Neutron, enak banget menurut aku, soalnya tambahannya tuh nggak terbatas gitu loh ya. Ya udah pokoknya tendernya bisa, kita bisa gas aja tambahan. Aku juga sering tambahan sama Mas Kamal. Kebetulan saat itu Mas Kamal juga ngajar di Neutron waktu tahun aku. Itu sering banget ngobrol-ngobrol juga, dan di situ dapat sering belajarnya di situ. Kayak hamil 1 bulan tuh emang bener-bener mati-matiannya belajar, capek-capeknya belajar tuh di hamil 1 bulan itu sih. Jadi enak aja di Neutron, tendernya mantap. Oke, ketemu banyak teman-teman juga kan ya? Iya. Terus terakhir nih, sama seperti Mas Rama tadi, kami pengen tahu kiat-kiat supaya tembus SBMPTN versi Lucky. Tanya kiat-kiat nih, mungkin aku cerita dari
satu kiat-kiat yang aku mungkin pasti aku ngomongin ke semua mungkin yang pernah tanya ke aku tipsnya gimana. Yang pertama tuh aku pesan ke kalian tuh tentuin pondasi kalian, tentuin goals kalian, tentuin kalian mau jurusan kemana. Kayak mungkin kelas 12 nih, udah kelas 12 sudah berjalan beberapa bulan, UTBK kurang beberapa bulan lagi. Kalian tentuin banget, bener-bener tentuin guys, tentuin mau kemana. Dan ini yang paling penting jangan pelin-pelan gitu loh, menurut aku ya. Soalnya dulu aku ngelakuin itu dan buktinya berhasil. Dan jadi mungkin dari sekarang kalian yang masih bingung jurusannya, mungkin mulai cari-cari jurusan, pastiin banget, tentuin dalam hati gitu, udah patok gitu loh, patok sedalam mungkin aku bakal aku bakal ke sini, aku bakal kuliah di sini. Dan itu jangan apa ya, jangan ngebatasi mimpi kalian gitu loh. Kayak satu lagi, kayak apa ya, kayak menurut aku lebih apa, lebih luas gitu buat penelitian. Masih ada banyak kampus di luar sana, mungkin beberapa mungkin masih terkurung bahwa kampus kuliahnya di Jawa Timur aja. Tapi kalian mungkin harus lebih luas lagi ngeksplornya. Sebenarnya di luar Jawa Timur itu masih banyak kampus-kampus, entah itu di Bali atau di mana atau di Sumatera, itu masih banyak kampus gitu. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi kalian harus lebih luas eksplornya, dan di situ mungkin kalian bisa nentuin jurusannya kalian cocok gitu. Dan itu harus ditentuin dari awal, soalnya kalau kalian nggak nentuin, menurut aku kalian belajarnya kayak nggak ada tujuannya gitu loh. Sama kayak kalian bikin pesawat nih, kalian bikin doang, tapi kalau udah jadi pesawatnya buat apa pesawatnya gitu. Kalau misalnya emang kalian pengen terbang, berarti kan ada tujuannya. Aku pengen terbang nih, berarti aku harus bikin pesawat gitu. Dan di situ kalian harus nentuin jurusannya. Habis nentuin jurusannya, nah waktu nentuin jurusan kalian perlu beberapa langkah yang aku dulu lakuin sih. Jadi kalau misalnya milih jurusan, pertama kalian harus riset kecil-kecilan gitu, kalian passionnya di mana, sukanya bagian apa, bidang apa. Dan terus kalau udah ketemu, mungkin ada pilihan nih, ada choice-nya kayak 1, 2, 3 jurusan ini. Nah, untuk nentuin mana yang jurusan yang cocok, kalian perlu konsultasi. Entah itu konsultasi kemana, pokoknya intinya konsultasi yang paham dengan jurusan-jurusan gitu. Entah itu ke guru kalian, entah itu ke saudara kalian yang udah kuliah, atau kemanapun, itu konsultasi itu penting banget. Dan itu yang perlu aku tekanin gitu. Soalnya di situ kalau kalian udah tanya ke orang yang udah berpengalaman gitu, jadi kalian dapat info-info yang valid gitu di kuliahnya gini. Dan kalian perlu juga nanyain nggak enaknya apa kuliah di sini. Jangan tanya enaknya apa, belajarnya apa doang, tapi nggak enaknya juga. Soalnya kalian harus nyiapin juga nggak enaknya kuliah di situ apa. Dan kalau misal kalian kira-kira kira-kira mampu nih buat nerima gak enaknya itu, ya udah cocok, gas aja. Dan satu lagi penting banget yang tadi sempat disinggung, restu orang tua. Bener kata Kak Mas Rahmat tadi, restu orang tua tuh penting banget, yang pentingnya. Dan itu restu orang tua menurut aku dapetin dari awal, soalnya biar gak ribet ke belakangnya. Jadi restu orang tua buat perbandingan aja, kasih perbandingan yang objektif, kayak Mas Rama tadi bilang, kayak ini di sini kayak gini. Nah, dulu sempat aku bingung nentuin pilihan keduanya SBMPTN. Kebetulan aku dulu bingungnya pilih akuntansi Undip pilih akuntansi Unpad gitu. Nah, kebetulan aku punya kenalan kakak kelas gitu. Bukan kelas sih, kayak kenalan aja, dari dari ilmu ekonomi Undip atau akuntansi Unpad gitu. Nah, di situ aku langsung telepon dia, langsung ngomong, langsung ngobrol. Dan itu buat nyakinin orang tua aku. Teleponnya aku kasih orang tua aku, jadi dia biar ngomong sama orang tua aku, biar nyakinin juga gitu. Oh, di Unpad kayak gini. Jadi aku di situ bisa mutusin pilihan kedua adalah Unpad gitu. Dan ada satu fakta unik yang mungkin beberapa teman aku yang aku ceritain kadang belum aku ceritain juga. Dulu waktu hamil 1 minggu UTBK, ayah aku tiba-tiba restunya belok, bener-bener belok kayak wah gila, kayak tiba-tiba bilang gini dong, kayak tiba-tiba
emangnya kuliah yang deket-deket nggak ada, mungkin kuliah di UNED saja. Wah, kalian kalau denger kayak gitu, kalian udah persiapan matang-matang, udah ambis mati-matian, yang tujuannya ngejar mimpi yang tinggi, tiba-tiba dibelokin sama restu kayak gitu loh. Yang aku emang dari awal yakin restu tuh penting, disitu stres banget, dan tiba-tiba stres banget lah, pokoknya stres banget. Soalnya aku mikir kalau misalnya ini aja gak restu, berarti gak bisa dong, aku gak bisa tembus juga besok. Ya itu, wah gila, hamil 1 minggu, bayangin aku harus mikir UNES, dan bingung juga gimana cara daftar UNED, kan udah ditutup juga kan, dan itu nggak bisa diperbaikin restunya. Terus aku coba-coba lagi ngedeketin orang tua lagi, dan itu tipsnya kayak ngedeketin aja orang tua kalian, mungkin yang punya orang tua yang agak apa ya, agak membatasin banget mau kuliah kemana, deketin aja pelan-pelan gitu, ntar juga bakal restu sendiri gitu, insya Allah bakal restu sendiri. Dan itu pilih jurusan, udah belajarnya bener kata Mas Rama, SBMPTN tuh dipentingin menurut aku daripada pelajaran. Jadi kalau misal kalian ini kelas 12, mungkin menurut aku ya, kelas 12 yang saat ini tuh lebih sulit banget daripada yang sebelum-sebelumnya, soalnya kalian udah hampir 2 tahun ya sih online gitu, nggak ada materinya, cuman dikasih PDF aja, kayak mungkin Zoom juga jarang gitu, kayak cuman nganggung-nganggung doang, kayak ya udah. Jadi mungkin materi SBMPTN-nya tuh dikencengin lagi daripada materi sekolah, dan tugasnya tuh ini nggak tahu sih, ini saran baik apa buruk ya. Kalau misalnya ada tugas, ya udah kerjain sebisanya aja, pokoknya kumpulin aja, entah itu mepet deadline ya kerjain aja, yang penting SBMPTN-nya kamu lulus gitu, atau SNMPTN-nya lulus gitu. Jadi yang penting ngejain, tapi jangan sampai nggak ngejain ya, soalnya kalau misalnya kalian nggak ngejain ya juga nggak bakal lulus juga gitu. Selain itu, habis udah belajar, udah sih tetap latihan tryout terus, jangan henti tryoutnya, tentuin timeline belajar, tentuin deadline juga, kasih waktu buat refreshing, tentuin mood kamu. Ini misal kalau kalian nih yang mungkin masih malas belajar itu, coba tentuin mood kalian, gimana biar mood belajarnya tuh dapet gitu, kebangun. Jujur kalau dulu aku, mungkin ada beberapa teman aku yang udah aku ceritain gimana aku cara nentuin moodnya. Aku nentuin mood belajar dulu, jujur aja, sebelum belajar aku lihat TikTok dulu. Itu aku nggak bohong, jadi lihat TikTok dulu, ya udah lihat aja, lihat gitu, lihat scroll. Mungkin dulu pertama, jujur aja, waktu aku bilang di grup kelas tuh, teman-teman gak percaya, padahal itu emang beneran aku lakuin. Kayak ya aku scroll gitu sampai aku ketawa banget, sampai aku kadang ketawa sampai nangis gitu. Nah itu otomatis aku ketawa kan, dan mood aku seneng gitu. Habis itu ya udah aku tutup TikToknya, aku belajar gitu. Dan itu untuk segampang itu aku nentuin mood aku. Dan mungkin teman-teman punya cara berbeda untuk menentuin mood belajar kalian. Coba aja tentuin aja mood belajar, soalnya mood itu penting. Soalnya kalau kalian nggak mood belajar, ya udah belajar 3 jam 4 jam, kalau nggak mood ya sama aja gak bakal masuk gitu. Terus kalau masalah rebahan, mungkin rebahan ini penyakitnya semua siswa ya. Rebahan tuh yang apa ya, yang penyakit banget dan musuh banget buat kita yang lagi berjuang untuk menggapai mimpi gitu. Dulu aku pakai tips ini sih, mungkin tipsnya terdengar sepele, namanya tipsnya tuh tips aturan 3 detik. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi nggak tahu, nggak ada yang pernah dengar. Nggak. Aku pertama baca tips ini sempat nggak percaya banget. Emang bisa ya ngelakuin tips 3 detik ini langsung bisa produktif? Tipsnya tuh kayak gini. Jadi kalau misal kalian rebahan, tiba-tiba kepikiran ada teman aku yang di sana lagi belajar nih. Nah, kalian pakai nih aturan 3 detik. Langsung aja hitung 1, 2, dan di hitungan ketiga, kalian harus langsung bangun, langsung ke meja belajar. Dan itu aku pertama lakuin tuh, pertama nggak percaya. Tapi setelah aku lakuin terus, bisa produktif, dan itu kayak bisa gitu loh. Intinya coba lakuin aja aturan 3 detik ini, mungkin terdengar simple, tapi bisa kalian lakuin, misalnya kalian gunakan, coba aja. Kalau misalnya produktif berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah jangan rebahan guys, soalnya musuh kalian tuh bukan sekelas doang, se-Indonesia. Kalau kalian rebahan, musuh kalian udah dapat nilai UTBK 800, kan nggak mau gitu. Itu sih.
Mantap. Oke, jadi kesimpulannya dari Lucky itu kita harus tahu resikonya itu seperti apa, jadi biar siap mental. Terus untuk tips dan kiat-kiatnya tentukan fondasi dan goals. Terus kita harus menentukan jurusan dulu, research kecil-kecilan. Terus jangan lupa juga dengan konsultasi ortu atau kakak kelas juga bisa. Terus untuk SBMPTN pentingkan latihan soal dulu, Kak. Dan untuk sekarang ini SBMPTN lebih penting daripada sekolah gitu kan. Maksudnya ya penting sekolah, tapi ya SBMPTN dulu. Terus jangan lupa untuk try out dan review materi. Dan yang terakhir, tentukan mood dan jangan lupa refreshing. Gitu ya, Lucky? Oke, teman-teman maaf ya, ini lagi azan. Bentar lagi insya Allah selesai. Oke, selanjutnya habis. Terima kasih dulu ya, Luk. Oke, untuk selanjutnya sesi Q&A nih. Ayo teman-teman yang mau tanya ke Mas Rama dan Lucky, dipersilahkan banget. Silahkan raise hand dulu ya. Atau kalau yang nggak bisa on mic juga bisa lewat chat. Ayo, itu yang pertama, Revin. Ayo dipersilahkan untuk on mic. Oke. Operator mungkin mohon di-unmute-kan. Oke. Revin boleh chat aja. Nanti aku bacain. Halo Kak. Oke. Kedengeran nggak? Udah. Kedengeran kan ya? Sudah. Mau nanya ke Kak Lucky. Oke. Buat Kak Lucky, ya. Gimana caranya bisa survive sama biar bisa berprestasi saat kuliah di FEB UI? Wow. Gimana tuh, Luk? Halo, udah. Udah. Oke. Maaf ini agak ada azan, mungkin agak ganggu. Jadi kalau misal ditanya gimana cara survive di FEB UI, itu awal itu ini berkaitan dengan passion kamu gitu. Kayak kalau kamu dulu benar-benar passion di, masa kamu pengen banget di FEB UI juga kayak aku, dan kamu emang passion banget, udah seneng materinya, dan kalau memang kamu udah seneng itu bisa aja survive gitu, entah itu sulit apapun mata kuliahnya, kamu bisa aja survive. Dan ingat, di setiap kuliah tuh ada temen gitu. Aku saranin gimana cara survive, kamu cari temen gitu. Jangan kamu kayak sendiri itu, nggak mau cari info, nggak mau berteman, kayak individualis. Itu dilarang banget di perkuliahan menurut aku, soalnya circle atau pertemanan tuh penting banget buat ngedukung masa kuliah kamu, dan itu yang buat kamu bisa survive. Mungkin kalau kamu nggak bisa nih di salah satu matkul atau di salah satu itu, sumpah teman-teman, kalau di jurusan aku teman-temannya kayak fair gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman yang nggak bisa, kita tinggal ngechat teman yang bisa, itu bakal diajarin gitu. Jadi mungkin ada stigma buruk yang mungkin anak-anak Jakarta mungkin kayak pelit banget ilmu, itu nggak benar sih menurut aku. Soalnya aku juga sering banget tanya-tanya ke temen aku buat survive juga gimana caranya. Yang penting intinya ada temen dan apa ya, kita tetap enjoy gitu ngelakuinnya. Terus kalau cara berprestasi di FEB UI, jujur kan masih masih semester 1 dan mungkin prestasi belum ada. Yang aku dapetin insight dari yang udah berprestasi kakak tingkat aku, gimana cara berprestasinya, yang paling penting manajemen waktu. Soalnya kuliah tuh padat banget,
sepadat-padatnya, dan kalian nggak bisa sebebas itu untuk melajarin lomba kayak di SMA. Mungkin daftar aja bisa, tapi kalau misalnya buat kalian maintain kuliah, kayak ngatur juga waktu buat organisasi, dan belum lombanya gitu. Kalau misal pengen berprestasi di lomba-lomba, kalian benar-benar harus manajemen waktunya bagus banget dan nentuin pertemanan yang benar-benar ngedukung kalian lomba gitu. Jadi cari aja teman-teman yang emang dari dasarnya pengen banget lomba-lomba, pengen banget berprestasi kayak kamu. Dan di situ bakal kebentuk kayak tim lomba yang bakal sering ikut lomba. Dan di situ sih kamu bisa dapat peluang untuk berprestasi di FEB kalau ditanya FEB gitu. Kalau nggak salah kita kemarin lomba bareng nggak sih lu? Iya, mungkin lomba pertama kali langsung disekak sama profesor. Jadi sama kayak kalau misalnya pengen berprestasi, jangan ragu untuk ikut lomba gitu. Kayak benar-benar jangan ragu untuk ikut lomba. Entah itu kalian masih maba, masih ospek nih, misalnya ada lomba, masih ospek. Tapi kalau udah masuk, misal udah ada embel-embel kampus kalian kan, ya udah kan ikut lomba juga apa, kayak nothing tulus aja, kayak ya udah ikut aja. Yang penting pengalaman tuh penting banget menurut aku. Kalau kalian gak coba mulai sekarang, nyobanya telat, ya kalian bakal berprestasi juga telat gitu sih. Oke, terima kasih Luki. Untuk pertanyaan berikutnya ada nih di chat. Aku mau tanya, kan UTBK H-5 bulan nih. Aku suka refreshing dengan lomba, tapi kadang susah juga atur waktu antara lomba, tugas sekolah, dan persiapan UTBK. Belum lagi, aku juga lagi push usaha kuliner. Keren banget nih. Terus, menurut kakak apa yang harus aku utamain untuk akhir 2021 ini? Karena nentuin prioritas itu emang susah bagiku. Mas Rama boleh menjawab bagaimana untuk membagi waktu mungkin dan skala prioritasnya? Oke, kalau dari Anissa, pertama aku mau apresiasi dulu ya, karena kamu bisa melakukan banyak hal dan juga dalam satu waktu. Itu satu hal yang keren, apalagi itu juga menyangkut masa depanmu. Tapi kalau untuk hamil 5 bulan, mungkin kalau saran dariku adalah lebih prioritasin waktu untuk lebih kepada UTBK ini, karena UTBK itu bukan apa ya, semua orang punya prioritas masing-masing, semua orang punya pembagian waktunya masing-masing. But in the end of the day, hal yang perlu kamu utamain adalah setting prioritas itu sendiri. Kamu kan punya banyak hal yang prioritasin nih. Nah, sekarang adalah waktunya kamu untuk mengurutkan prioritas-prioritas ini. Kalau saran dariku, ya namanya kita juga sebagai seorang pelajar, tentu belajar adalah hal yang pertama gitu. Jadi jadikan mungkin prioritas UTBK itu jadikan yang pertama itu kalau dari aku. Tapi nggak menampik juga kamu juga bisa ngejalanin bisnis kulinermu dan juga lomba-lombamu dan lain sebagainya. Karena itu akan jadi satu kesatuan gitu. Kalau kamu have fun, kamu enjoy ngerjain itu semua, insya Allah kamu bakal bisa kok. Cuma kalau saran dari aku, berhubungi juga udah 5 bulan, karena apa ya, pendidikan itu penting. Mau nggak mau, kamu harus tetap lanjut untuk di zona pendidikan ini, entah apapun bidangmu, utamakan SBMPTN-mu ini. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Lucky mau nambahin? Mungkin sama sih kayak yang masalah, intinya sama ya, kayak apa ya, kayak mau tahu kalau itu emang apa, kayak harus nentuin banget prioritasnya yang mana. Tapi kalau aku jadi kamu ya, entah kan beda-beda tiap orang nentuin prioritas gimana. Kalau aku jadi kamu, yang aku emang dasarnya emang pendidikan banget orangnya, mungkin aku lebih utamain ke persiapan UTBK. Soalnya di UTBK itu kayak menurut aku kayak pintu gitu loh, kayak salah satu pintu sukses. Kalau kalian bisa tembus pintu itu, mungkin kalian bisa aja sukses, tapi nggak ngejamin kalian sukses, tapi membesar peluang kalian sukses gitu untuk masuk PTN gitu. Jadi kamu beda-beda mungkin ya mindset orang tiap orang. Tapi kalau ditanya aku gimana, aku prioritasnya tuh lebih ke persiapan UTBK gitu sih. Oke, selanjutnya dari Elis Algifari, silahkan boleh bertanya. Oke, sebelumnya thank you Kak buat waktunya. Aku mau nanya buat kakak-kakak narasumber, kalau di dunia SMA, dunia sekolah itu kan pastinya beda ya dengan dunia-dunia kuliah. Jadi kayak hampir bisa dibilang
mulai dari pergaulan, mulai dari cara belajar, dan lingkungan, ini itu pasti beda. Nah, gimana sih caranya kayak biar mempermudah kita, biar nggak jadi beban juga buat ngadepin transisi dari masa sekolah ke masa kuliah, gitu. Thank you. Itu bisa dijawab Lucky atau Mas Rama? Yang maba dulu silahkan. Oke, silakan Lucky, transisi nih. Oke, kalau misal ditanya transisi, ini sih yang paling aku pentingin. Mungkin kalian, ini yang paling aku tekanin ya. Di kuliah tuh nggak bisa nyontek, guys. Jadi itu yang paling penting. Mungkin atas shock banget yang misal kalian udah kebiasaan nyontek di SMA atau di sebelumnya, di kuliah tuh nggak bisa nyontek sama sekali. Kayak ada namanya kayak plagiasi, kayak kalian harus beda banget, nulis makalah atau apa tuh harus beda banget. Dan itu salah satu caranya tuh mulai sekarang jangan nyontek, kayak biasain jangan nyontek gitu. Dan itu penting banget buat gak kaget gitu. Yang biasa kalian ngegantungin ke orang lain, kalian tuh gak bisa ngegantungin tugas kalian ke orang lain gitu. Gak bisa banget di kuliah, soalnya emang mentingin diri sendiri gitu loh, kayak bahwa ada individual, kayak ya udah berarti kalau nilai kita bagus ya udah, nilai aku bagus ya berarti nilai aku doang gitu. Kalau kalian nggak kerja di tim di kuliah nih, nggak kerja di tim, kalian nggak kerja banget, bisa aja nama kalian nggak ada di makalahnya, nggak ada di tugasnya, dan itu nggak bilang-bilang, soalnya emang sekeras itu, nggak sekeras banget sih, kayak ya udah berarti resiko kalian kan kalau misalnya nggak ngejain. Jadi kalian harus benar-benar sosialisasi itu dikencengin biar nggak kaget juga. Yang tadi aku tekanin juga perlu teman banget buat ngatasin kalau misal kalian demot atau kalau misal stres gitu, ada teman buat cerita. Kayak ada teman juga yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kita bisa bertukar keluh kesah gitu loh. Tadi kayak gini, dosennya kayak gini. Dan itu yang awalnya kita kayak sebel banget ke salah satu dosen, ternyata ada teman kita yang salah satu dosen itu sebel juga, kayak kita bisa bercanda-canda gitu, ntar juga lupa juga, kayak ya itu simpelnya survive gitu loh. Dengan adanya temen ngebangun mood, ngebangun semangat juga, itu kita lama-lama bisa aja survive, dan transisi dari SMA ke kuliah tuh bisa kerasa dengan baik gitu. Mungkin Mas Rama yang udah senior ada tips yang lain. Oke, aku setuju dengan tipsnya Lucky yang pertama untuk membangun networking ya, untuk membangun sosialisasi itu tadi. Tapi aku juga sadar kok nggak semua orang bisa extrovert, nggak semua orang tuh bisa mau dan juga mampu untuk berteman dengan banyak orang. Itu mungkin ini sih saranku, Elis. Yang pertama adalah kamu harus membuka mindsetmu kalau misalnya kamu udah mahasiswa. Jadi kamu juga harus lebih sadar, oke, aku bukan SMA lagi, aku di sini udah mahasiswa, aku tipikalnya pasti akan ada banyak hal yang berubah. Itu yang pertama. Mulai dari pola belajar, mulai dari orang-orangnya, kalau orang-orangnya kan dari SMA cuma itu aja kan, mungkin di daerah regionmu atau gimana. But kalau di universitas kan itu akan jauh lebih banyak orang, akan jauh lebih bisa mengenal sifat-sifat orang itu tadi. Yang pertama itu kamu perlu sadar kalau memang ini akan semuanya berbeda. Dan kalau mungkin pengalaman dari udah semester 3 juga ya, lebih berani untuk jadi diri sendiri. Kamu nggak perlu terlalu banyak untuk mikirin omongan orang ke kamu kayak gimana. Intinya orang tuh juga nggak akan peduli kan tentang hidupmu gitu. Ketika ada banyak orang yang ngurusi hidupmu, ya udah keep push through aja. Kamu harus tetap maju. Selain tadi kamu harus tetap jadi orang baik, tetap suka ngasih contoh catatan atau mungkin kamu bisa bagi perspektif dengan teman-teman. Memang networking itu penting, tapi nggak semua orang bisa dapat networking yang banyak gitu. Jadi saranku adalah tetap jadi diri kamu sendiri, tetap bisa atur prioritas. Nah, karena di kuliah ini nanti pasti kamu akan kegoda nih dengan kepanitiaan, dengan dengan organisasi-organisasi itu. Jangan cepat ke bawah untuk daftar-daftar itu, karena nggak semuanya itu benefit buat kamu. Jujur aku udah yang mahasiswa semester 3 dan organisasi di sana sini, akhirnya nyesel sendiri sekarang ketika di semester 3 pengen tuh tak kurangin satu-satu organisasiku, karena namanya organisasi itu kan ketika kamu udah masuk di sana, mau nggak mau kamu tuh akan tetap terus dieret-eret sampai nanti gitu. Kamu akan terus ditarik-tarik di lingkungan itu. Padahal kamu tahu sendiri juga nggak selamanya kita akan di organisasi. Contoh ketika sudah semester lebih atas kan kamu akan jauh lebih
orientasinya ke pendidikan kamu, orientasinya lebih ke skripsi dan lain sebagainya itu. Jadi untuk transisinya itu jangan cepat jangan cepat gumunan, jangan cepat terlalu ke bawah. Jadi kamu kalau ada sesuatu hal yang baru, lihat aja dulu gitu. Masih oke, kamu boleh untuk ikut manapun ya, tapi ujung-ujungnya pertimbangin apakah ini nanti benar-benar benefit buat kamu. Jangan sampai tuh ketika kamu udah masuk organisasi, ujung-ujungnya perbudakan modern, sama aja kan, kasihan gitu loh, malah nambah beban buatmu. Gitu sih Alice kalau dari aku. Thank you pertanyaannya. Mungkin aku mau nambahin satu hal juga yang mungkin bisa diingat lah kalau misal Alice udah dapat PTN impiannya. Ini yang mungkin beberapa kali dialamin teman-teman aku juga. Kalau kamu udah masuk di salah satu PTN, mungkin salah satu PTN favorit juga, kamu bakal nemuin teman-teman atau anak-anak yang lebih pinter, lebih berprestasi, lebih luar biasa dari kamu gitu. Yang biasanya kamu nggak ngira-ngira bakal ada anak kayak gitu, itu ternyata banyak. Dan kamu kalau misal tipenya, kalau misal ngelihat LinkedIn dia, ngelihat Instagram dia yang penuh dengan prestasi, di gudang prestasi apapun diambil semua, bahasa Inggrisnya top, kayak semua tuh ada di dia gitu. Kayak kamu mikir tuh nggak bakal ada anak kayak gitu, tapi ternyata ada. Dan itu nggak cuma satu, pasti banyak di kuliah tuh, banyak banget. Dan kalian mungkin kalau pertama tahu kayak gitu, aku dulu juga sempet kayak down gitu loh, kayak wah gila, teman-teman aku udah kayak gini, aku harus kayak gini loh, kayak ngerasa harus kayak mereka. Ternyata aku tuh salah. Dan aku tuh sering juga tuh sama kakak tingkat aku, pemikiran kayak gitu tuh udah biasa dialami sama maba-maba. Dan itu harus diubah secepatnya, soalnya kalau nggak diubah secepatnya bakal ribet lah ke belakangnya. Jadi diubahnya gimana? Kamu harus mikir setiap orang tuh ada masanya gitu. Setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi mungkin masa teman kamu tuh waktu itu udah kebentuk masanya. Tapi kamu bakal dapat masa kamu sendiri, itu pasti. Entah itu kapan, pasti kamu dapat tingkat sukses kamu sendiri. Jadi nggak perlu iri banget buat ketemu teman-teman yang mungkin lebih pintar, dan sampai kamu nggak mau nyapa aja takut, ngechat aja takut, tuh jangan sampai. Dan kalau misalnya punya teman kayak gitu, manfaatin, kayak gimana caranya biar kayak gini, biar kayak mungkin tanya-tanya tipsnya biar belajarnya gimana, kok bisa berprestasi, gimana manajemennya aja. Ya bener kata Mas Rama, pede aja. Entah itu pinternya emang pinter bukan main, tapi kalau kamu udah berani ngajak komunikasi, mungkin kamu bisa dapat teman dekat yang ternyata nggak ngebayangin sebelumnya bakal dapat teman dekat yang luar biasa gitu. Itu sih yang aku tekanin. Oke, terima kasih Elia sudah bertanya, dan terima kasih Mas Rama dan Luki sudah menjawab. Untuk pertanyaan berikutnya dari April. Silakan April. Oke, sebelumnya mohon maaf Kak, mau nanya. Untuk belajar SBMPTN materi TKA itu lebih baik dituntaskan dulu, pelajari materi kelas 10 sampai kelas 12 sampai tuntas, sambil dipahamin betul-betul, baru setelah itu latihan soal, ikut tryout, atau gimana Kak? Terus strategi manajemen waktu pada saat mengerjakan UTBK itu gimana? Kadang kan UTBK itu soalnya banyak dan hots, tapi durasi waktunya itu singkat. Nah, itu cara ngatasinya gimana? Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, silahkan Mas Rama mungkin, atau Oke, Mas Rama deh. Pertama dari aku ini Aprilia, bukan berarti kamu harus nuntasin semuanya dulu ya. Tapi yang aku bilang tadi di awal adalah ketika kamu coba untuk review materi, kemudian kamu ikut sambil jalannya gitu. Jadi kalau aku lebih kepada ngelihat waktu sih, karena waktu belajar kita kan, contoh nih, kamu sekarang bulan November, sekarang udah Oktober akhir mau masuk November. Habis itu kamu mungkin nggak nutup kalau misalnya kamu mau ngabisin materi semua itu sampai bulan Januari, I think. Nah, ketika kamu sudah mulai bulan Januari, kamu juga udah harus coba tuh ngerjain soal-soalnya. Jadi kalau menurutku adalah, berarti masih kelas 11.
Oke, kamu masih punya banyak waktu kalau untuk masih kelas 11 ya. Jadi belajar aja semua dulu karena soal-soal ini kan pasti bakal akan beda. Beda lagi kalau kamu udah kelas 12. Kalau kamu masih kelas 11 sih nggak apa-apa, kamu pelajarin aja semuanya tuh materi-materi TKA. Jadi meskipun kamu sekarang kelas 11, ambil start aja untuk belajar materi-materi kelas 12. Itu hal yang paling penting untuk dilakukan karena kamu punya saving waktu yang lebih banyak. Kamu jangan pernah mikir, oke, aku nggak mau belajar sampai kelas 12, wong aku nanti SNMPTN dan lain sebagainya. Jangan tanamkan mindset itu. Kita nggak pernah tahu masa depan siapa yang akan ngatur ya. Jadi kamu harus siapin diri untuk lebih siap belajar materi kelas 12. Habis itu baru tuh ketika kamu kelas 12 nanti kan tinggal belajar, tinggal review lagi, tinggal ngelihat soal-soal yang tahun sebelumnya. Itu sih. Tapi kalau untuk yang teman-teman kelas 12, jangan sampai nunggu itu habis karena kalian punya waktu yang untuk dipertimbangkan. Jadi harus imbang gitu. Kan di setiap bab materi itu kan juga pasti nantinya ada latihan soal kan. Nah, itu bisa kalian cicil gitu, kayak sekedar buat review materi dan lain sebagainya. Monggo, Mas Luki, kalau ada yang mau tambahkan. Oke, jadi kalau misalnya benar kata Mas Mama, kalau misalnya masih kelas 11, aku kaget juga masih kelas 11. Kalau masih kelas 11 tuh ya udah kejar aja materinya semua, nggak apa-apa, soalnya waktu masih banyak. Kejar juga sentuh aja langsung guide yang kelas 12 materinya langsung guide aja, soalnya start lebih awal, sukses lebih awal gitu. Jadi itu intinya. Kalau yang kelas 12 mungkin punya masalah yang sama, kalian bukan waktunya untuk ngulang semuanya dari kelas 10. Jadi waktunya nge-review doang, nge-review sama latihan soal. Jadi kalau kalian mau dari 10 ya nggak bakal keburu juga buat SBMPTN. Kalian mungkin keburu ngejar materinya tapi nggak keburu latihan soal yang mungkin itu lebih penting. Dan tadi sempat tanya juga kan gimana cara manajemen waktu saat ngejalin UTBK. Ini manajemen waktu itu perlu dilatih saat kamu tuh ikut tryout. Jadi tryout tuh jangan disepelein, penting banget. Tryout tuh buat kamu gitu loh, kayak ngatur waktu kamu ngejainnya gimana. Jadi di tryout tuh kelihatan kamu tuh lambatnya di mana, dan itu yang perlu diperhatikan di mana. Jadi tryout terus tryout, kayak latihan terus, jangan udah pokoknya setahun ini capek-capeknya di sini, ntar kalau udah keterima senengnya udah bukan main gitu. Dan tadi yang coba aku mau singgung juga yang tips dari Mas Rama tadi, yang stress management itu juga disampaikan ke aku dulu waktu aku konsul sama Mas Rama. Kamu harus stress management, kamu besok harus gini-gini. Dan itu aku lakuin kemarin waktu TBK. Dulu kasusnya, jadi stress management tuh bener kata Mas Rama, kalau kalian udah nemuin sukses dan kalian nggak bisa nih, kalian jangan langsung down semua. Soalnya kan masih di tengah-tengah nih, yang belakangnya belum kalian kerjain sukses lainnya. Kalau kalian down, memandang yang lainnya nggak bisa juga, bakal hancur nilai kalian. Jadi waktu itu terjadi tuh kasusnya, waktu aku ngejain, entah gimana kebetulan apa enggak, aku ngejain PK juga waktu itu. Yang PK kuantitatifnya aku tuh dari awal emang aku rencanain buat ngedukung nilai TPS aku, yang aku ngerasa paling bisa tuh di PK, ternyata tidak sesuai kenyataan. Waktu aku TBK, PK aku udah ngejain semaksimal mungkin, tapi tetap ada yang nggak bisa gitu, ada beberapa yang nggak bisa, dan aku ujung-ujungnya kayak cap-cip aja. Dan di situ aku stres kan, otomatis stres, dan itu ada jeda waktu 30 detik untuk ganti ke subtask lain. Dan di 30 detik ini stress management tadi digunain. Stress management tuh penting banget. Jadi 30 detik tuh kalian nggak boleh mikirin tadi. Jadi lupain aja PK kalian, lupain. Mulai inget-inget lagi materi yang buat kalian ngejain soal selanjutnya. Misal soal selanjutnya misal PU atau PBM gitu. Ingat, tetap optimis aja buat ngejain yang selanjutnya. Jangan dipikirin yang PK itu udah berlalu, jangan dipikirin lagi. Soalnya kalau kalian pikirin lagi, stresnya gak berhenti, gak fokus juga jadinya. Jadi kayak semuanya bakal hancur. Jadi udah, kalau misal emang kalian waktu itu emang sialnya di salah satu subtest, emang diatur gitu sama Tuhan, kayak kalian bisa gak sih nge-stress manajemen kalian gitu, diuji gitu sih pentingnya. Oke, bisa dicatat tuh tipsnya, April. Untuk pertanyaan selanjutnya, halo Kak, permisi, saya mau tanya untuk yang mau kedinasan gimana ini? Apa aja yang perlu dipersiapkan dan nggak hanya satu PTK aja ya, kayak
akpol, akmil, atau stin gitu. Intinya kedinasan lah, mohon arahannya. Oke, persiapan untuk kedinasan nih. Mungkin Lucky bisa jawab karena sebelumnya daftar ke STAN. Oke, mungkin kalau masalah kedinasan, kita kan nggak tahu kedinasan tuh gimana aturannya, soalnya aturan dari pemerintah dan dibawain oleh pemerintah, gimana aturannya tiap tahun nggak tahu. Tapi yang aku bisa pastiin kalau misal akmil sama akpol tuh setahu aku, ya pasti fisiknya lebih gila lagi daripada kedinasan lain. Dan tesnya mungkin setiap tahun bakal sama. Menurut aku bakal sama itu aja. Jadi kalian bisa pelajarin tahun sebelumnya soal-soal yang gimana, sama fisiknya tuh gimana aja. Tapi kalau misalnya masalah STIN, aku jujur nggak terlalu eksplor banget STIN. Dan kalau kedinasan yang kayak yang lainnya tuh kayak misal STAN nih, dulu kan udah daftar STAN. Dan itu aturan pasti bakal berubah tiap tahun, entah itu tiap tahun ada pendaftar atau enggak, itu terserah pemerintah, terserah enak-enaknya pemerintah gitu. Tapi yang kalau kalian emang jiwa-jiwa kedinasannya ada nih selain jiwa-jiwa PTN, dan nggak tahu bakal aturan pemerintah gimana, yang aku saranin yang pasti ada tuh tesnya tuh pasti ada tes SKD, dan ada mungkin fisik kalian tuh persiapin dari awal. Jadi SKD itu kayak tes CPNS gitu, itu pasti ada di setiap sekolah kedinasan. Dan fisik tuh siapin aja, jangan fisik dulu aku tuh fisik tuh ecek-ecek gitu loh, ya udah makanya nggak lanjutin di STAN, jadi cuman tesnya aja. Jadi fisik tuh disiapin jauh-jauh hari, soalnya fisik tuh penting banget buat masuk ke kedinasan gitu sih simpelnya. Apakah Mas Rama punya jawaban lain atau tambahan? Aku ini mau bagi perspektif dari teman-temanku yang udah lolos ya, dan juga melihat cerita-cerita mereka ketika mereka nggak lolos ketika awalnya. Nah, yang paling kritikal itu adalah di SKD. Kenapa? Karena di sana itu kalian akan disortir siapa yang akan berhak lanjut untuk lolos ke tahap selanjutnya. Karena nggak semua orang itu SKD-nya kan bisa tinggi dan juga bisa bagus. Nah, di SKD itu yang jadi tantangan banget adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Itu tuh bisa dipelajarin, tapi kalau memang jiwa-jiwa kalian sudah kedinasan, insya Allah itu bisa. Maksudku yang aku maksud dengan jiwa itu adalah, kan pribadi orang tuh beda-beda. Ada orang yang rebel, ada orang yang nggak mau dituntut gini-gini, ada orang yang mau, ya udah oke, aku akan mengabdi sebagai seorang abdi negara. Itu adalah perbedaannya di situ. Mungkin ketika aku dulu ya, kalau misalnya aku dulu ketika di fase awal-awal mau masuk kuliah, kemudian aku masuk tes kedinasan, mungkin gagalku akan ada di TWK. Karena di TWK itu sendiri secara tidak langsung kalian sudah akan disortir mana tipikal orang-orang yang akan diplot menjadi seorang pegawai negeri sipil. Itu yang pertama perlu dipertimbangkan. Jadi ketika kalian menjawab soal-soal TWK, mindset kalian tuh ya harus kepada wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan lain sebagainya. Itu tipsnya. Oke. Dan kemudian kalau untuk fisik dan lain sebagainya itu hal yang bisa kalian siapin dari sekarang. Oke. Jadi kalian lari-lari dan pasang target semaksimal mungkin. Contoh nih, kalau misalnya di kedinasan itu ada yang namanya lari berapa kilo ya kalau nggak salah. Itu dalam waktu 12 menit atau mungkin 12 menit kalian itu nggak berhenti larinya. Ya pasang target itu. Kalau misalnya di sana 12 menit kalian nggak berhenti, kalian harus pasang target, oke, 13 menit, oke, 14 menit. Kalian harus push apa yang itu jadi standar syarat yang ada di kedinasan, baik itu akpol atau akmil dan lain sebagainya. Mungkin seringkali bakal sulit dan seringkali bakal banyak yang tidak akan tercapai ya. Tapi ketika kalian SKD-nya itu bagus dan kemudian kalian punya persiapan fisik yang bagus, insya Allah kamu bakal bisa kok. Itu kan bakal ada tes psikologi, kemudian tes-tes medical check up dan lain sebagainya. Yaitu disiapinnya ya harus balance emang dua-duanya. Oh ya juga hitung-hitung bagian dari olahraga kan. Ya nggak apa-apa, kalian harus bisa lebih siap untuk itu fisiknya. Karena kalian nggak cuma sekedar belajar, kalian juga harus nyiapin fisik kalian, ya hitung-hitung tadi, buat kebugaran jasmani kalian juga. Dulu aku juga sempat tuh kepikiran buat masuk ke Universitas Pertahanan. Aku mau masuk ke prodi kedokteran ya. Tapi karena emang diriku pada saat itu lebih memprioritaskan ke hal-hal yang sosial humaniora, karena aku udah tatak sosum, jadi aku nggak jadi. Aku juga udah sering dulu persiapan mulai dari bulan September sampai bulan Februari ketika aku masih di Genteng itu setiap sore lari-lari dan udah ada targetnya. Tapi emang ya aku pengennya ke sosum dan aku pengennya ke HI,
Jadi ya nggak apa-apa, itu kan juga buat kebugaran jasmani kalian. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Mas Rama dan Lucky. Kayaknya ini sesi Q&A-nya udah habis dan mohon maaf juga untuk teman-teman semua, ini ada belasan pertanyaan baru tapi nggak bisa untuk dilanjutkan karena waktunya udah habis. Tapi untuk panitia, aku mohon untuk capture pertanyaan-pertanyaannya agar bisa dijawab dan jawabannya nanti di-share ke grup WA ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Terus setelah sesi Q&A, kami ada penyerahan sertifikat. Yang pertama adalah Mas Rama. Untuk panitia bisa share screen sertifikatnya. Oke. Saya hitung ya untuk operator agar SS. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Lucky. Oke, aku hitung dulu ya. Lucky senyum dong. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya Mas Rama, Lucky, udah menyempatkan untuk ditanya-tanyain dan membagi wawasan kepada kita semua. Thank you juga. Thank you juga Terus kalian. Ya. Terus sekian juga dari aku sebagai moderator. Mohon maaf banget kalau misal ada kekurangan atau agak berisik terus gagap, mungkin kecepatan juga. Dan untuk acara selanjutnya aku kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya. Wih, makasih Kak Aufi. Makasih juga Mas Rama sama Lucky. Oke, kembali lagi bersama saya di sesi MC. Enggak sih. Gimana nih guys hari ini? Seru-seru kan narasumber kita kali ini. Apalagi Mas Rama sama Lucky itu kan pengalamannya udah banyak banget ya kan struggle-nya di sana sini buat dapetin UGM, buat dapetin UI ya kan, kayak kita tuh semua bisa kayak mereka, asal usahanya itu kan, usaha kita bagaimana meraih cita-cita yang akan kita inginkan. Sama jalur buat PTN tuh banyak banget, gak cuman SNM, mungkin gak cuman SBM, ada mandiri, dan masih banyak jalan menuju rumah. Masih banyak jalan menuju UGM sama UI dan PTN lainnya gitu. Oke, mungkin di sini aku mau ngumumin nih beberapa juara. Ada satu juara Q&A terbaik. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin semua nih. Kalau hari ini ada lomba capture IG story. Nah, kalian yang belum sempat capture event kali ini, cepet nih foto sekalian, nanti di-upload di Instagram, jangan lupa tag Instagram Ika Satika. Nanti bakal ada juara nih, bakal ada hadiah buat yang bikin IG story paling menarik. Lumayan kan dapat GoPay ya kan? Bisa dicoba teman-teman. Oke, dan untuk juara Q&A terbaik bakal aku umumin sekarang. Kira-kira siapa ya pemenang Q&A kita hari ini? Jeng. Siapa nih? Oke, jadi pemenang Q&A terbaik pada sore hari ini adalah congrats buat Aprilia. Nah, Aprilia nanti kamu bisa hubungin ke panitia atas nama Vika dengan nomor 085 257 171 988, atau enggak nanti chat aja ya, kan ada grup di grup webinar, nanti kamu bisa chat melalui situ. Oke mulu ya kan. Jadi aku di sini mau nyampein ini lagi sih, mau nyampein terima kasih buat sponsor dan media partner kita, yakni ya
sponsor dari Neutron Banyuwangi 2, kemudian ada Medpar atau media partner kita, ada dari Banyuwangi Beautiful, Banyuwangi_ID, Semangat Banyuwangi, dan Sejuta Cita juga Banyuwangi atau BWI Info. Oke, terima kasih. Sebelum itu kita mungkin foto bareng ya kan teman-teman. Ayo coba kita on cam semua yuk. Oh iya nih teman-teman, kan seru nih ya kan webinar kita kali ini. Jangan lupa antisipasi nih event-event kita selanjutnya dengan follow IG IK1IK dan beberapa media partner kita. Nanti kita bakal ulas nih beberapa PTN yang belum keulas hari ini, ataupun beberapa kedinasan nih. Ada yang pengen kedinasan kan tadi. Coba kalian follow kita supaya dapat informasi, siapa tahu kan nanti kita bikin event-event yang lebih seru lagi. Oke, ayo kita tunggu sampai jam 3. Oke, sekarang sekarang 2.58. Ayo, on cam semuanya. Perlihatkan wajah-wajah semangat kalian hari ini. Wow, udah banyak nih. Oke. Mungkin kalian juga ini bisa ngucapin 1-2 hal gitu di chat buat narasumber sama moderator kita hari ini. Kalian on cam teman-teman. Ayo. Mana nih? Widih, ganteng-ganteng, cantik-cantik banget ini. Makasih buat kalian yang hari ini udah join nih di webinar kita, webinar pertama kita hari ini, webinar pertama IK1IK. Oke, ayo. Ini ada 3 slide. Gimana, Mas Opras? Bisa on mic kalau emang udah. Ini masih 1, 2. Halo Mbak Dit, bisa di SS sekarang. Oke, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ayo Diana, kamu counting. Slide kedua. Tadi udah slide pertama. Ulang lagi ya slide pertama ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Terus slide kedua. 1, 2, 3. Terus slide ketiga. 1, 2, 3. Edit. Udah selesai. Oke, makasih teman-teman. Sama jangan lupa follow. Aku ingetin sekali lagi, follow IG kita, IG1IK, IK1IK, supaya kalian bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi. Nah, kita bakal ada event-event kayak gini lagi setelah ini, dan narasumber yang bakal kita undang akan lebih kecil lagi dari itu. Oke, terima kasih semuanya yang udah gabung pada sore hari ini. Semoga kalian ke depannya persiapan SBMPTN-nya dimudahkan dan dapat PTN yang diinginkan, ya kan? Bisa masuk UGM, ketemu asrama, terus masuk UI, ketemu Kakak Lucky dan Kakak Aufi. Semangat terus. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga panitia, media partner, dan sponsor kita hari ini. See you di event.